Info terbaru hari ini untuk para KPM KIP, PKH, BPNT maupun BST. Nah, ada berita penting apa untuk para KPM tersebut atau para penerima KIP, PKH, BPNT maupun BST? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di Arfan Saputra Channel ya. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya juga ya, agar mendapatkan informasi tentang BLT terbaru atau notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita pentingnya ya untuk para KPM yang menerima KIP, PKH maupun BST dan BPNT. Nah, yang pertama untuk para KPM yang menerima program PIP ya, atau program Indonesia Pintar, atau yang memiliki kartu Indonesia Pintar nih, khususnya untuk para orang tua yang memiliki anak sekolah ya. Agar tidak ada tuduhan maupun hinaan kepada saya lagi, maka di sini saya sampaikan tentang pencairan PIP tahun 2021 ini yang sebagian sudah cair kemarin dan yang belum cair perlu dipahami bahwa pencairan PIP memang bertahap dan akan dilakukan serentak. Sisanya yang belum cair untuk SD, SMP, dan SMK atau SMA ini akan dicairkan penyalurannya mulai dari tanggal 19 April 2021 secara serentak ya. Nah, dan untuk yang sekolah di MI atau MTS dan MA akan disalurkan serentak mulai tanggal 23 April 2021. Nah, ini untuk yang belum cair di bulan Januari maupun di bulan Februari ya, ataupun Maret. Nah, jadi ini ada percepatan untuk penyalurannya di tanggal 19 April dan 23 April. Nah, kemudian yang pertama, bahwa tidak mungkin semua akan cair di tanggal tersebut ya, atau di tanggal 19. Dikarenakan proses di setiap daerah berbeda-beda dan bank penyalur pun butuh waktu untuk proses transfernya ke rekening masing-masing. Nah, jadi bisa jadi ada yang masuk di tanggal 19, ada yang belum ya, karena bertahap. Jadi silahkan cek secara berkala. Kalian bisa cek di rekeningnya atau di buku tabungannya, di print ke bank masing-masing atau konfirmasi ke sekolah masing-masing ya, apakah sudah ada pencairan atau belum, karena di tahun 2021 ini pemerintah memberikan saran penyalurannya harus kolektif oleh sekolah untuk mengurangi kerumunan di bank. Nah, setidaknya ada yang butuh waktu 2-3 hari atau bahkan 1 minggu untuk bisa masuk saldonya. Tolong dipahami agar tidak serta-merta berbondong-bondong untuk segera mencairkan di hari dan tanggal tersebut, alias di tanggal 19 Maret ya. Maksud saya di tanggal 19 April 2021. Kemudian yang kedua, untuk yang telah menerima pencairan PIP di bulan Oktober sampai Desember 2020 maupun Januari 2021, tolong dicek lagi ya dan dilihat baik-baik. Apakah itu PIP tahun 2020 atau 2021? Kalau yang diterima itu bantuan PIP tahun 2020, maka kemungkinan bisa saja terjadi cair lagi untuk PIP di tahun 2021 ini. Nah, tapi kalau yang diterima PIP tahun 2021, maka tidak akan cair lagi. Nah, dikarenakan pencairan PIP ini hanya 1 tahun 1 kali ya. Kemudian yang ketiga, untuk siswa yang tingkat akhir. Dalam hal ini, siswa yang mau lulus ada kemungkinan pencairannya hanya setengah semester.
Itu pun bisa terjadi, bisa juga tidak ya. Jadi mohon tetap bersabar dan bersyukur atas rezeki yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu untuk para penerima PIP ya. Nah, kemudian berita penting untuk para KPM atau yang menerima BST. Untuk KPM BST nih. Bagi yang bulan ini tidak dapat pencairan, berarti nama KPM tersebut belum padan data di DTKS maupun 6NG. Akan tetapi, tetap sedang dilakukan perbaikan datanya hingga saat ini sampai seminggu ke depan. Jika nantinya data KPM sudah valid, maka bisa saja terjadi juga tidak akan dilakukan penyaluran susulan, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi nantinya. Karena hingga kini, pusat belum bisa memberikan keputusan terkait hal itu. Yang pasti data nama KPM BST sudah valid akan masuk daftar tunggu untuk KPM BPNT yang akan datang jika nantinya masih ada kuota yang harus dipenuhi jumlah KPM-nya sebagai pengganti KPM lama yang dihapus ya. Nah, ini untuk KPM BST. Kemudian untuk KPM PKH maupun BPNT ya. Nah, di sini bahwa hingga saat ini proses pemadanan data masih dilakukan agar semua data menjadi valid di DTKS maupun 6NG. Juga akan terjadi dua kemungkinan ya. Nah, yang pertama, jika proses berjalan lancar dalam seminggu ini, maka akan diverifikasi lagi sehingga bila memungkinkan tepat waktu, maka akan segera disalurkan bantuannya melalui termin-termin yang sudah berjalan. Nah, jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT yang belum cair sampai saat ini, sampai tanggal 20 ini ya teman-teman. Nah, ini adalah sama dengan halnya BST ya, sedang ada pemadanan data. Nah, kemudian yang kedua, jika kemungkinan terburuk terjadi, yaitu di luar batas waktu yang ditentukan, maka bisa juga pencairannya akan disalurkan pada bantuan tahap 3 di bulan Juli 2021 dan tidak double, melainkan mulai cair lancar ke depannya mulai bulan Juli itu. Nah, jadi untuk yang bisa kemungkinan saja ya dijelaskan di nomor 2 ini bisa saja pencairannya tidak disalurkan ya untuk bulan Maret, April, dan Juni. Jadi bisa saja seperti itu. Dan bisa dapat lagi di bulan Juli namun tidak double ya. Jadi yang Maret, April, Mei ini tidak didapatkan. Kemudian yang ketiga, buat KPM yang sudah terlalu lama belum cair, hendaknya selalu koordinasi dengan pendampingnya baik itu PKH maupun TKSK di kecamatan, bukan ke ketua kelompok untuk menanyakan data KPM-nya. Dan tidak perlu takut atau cuma WA, lebih baik temui ya langsung di kecamatan. Karena tugas pendamping adalah mendampingi, memberi pengarahan dan pemahaman, bukan menghakimi. Nah, karena untuk PKH ini ada pendampingnya ya teman-teman. Jadi silakan kalian konfirmasi ke pendamping PKH maupun BST di daerah kalian masing-masing. Jadi sudah ada petugasnya ya untuk PKH. Jadi kalian tidak usah meluapkan emosi di media sosial. Silakan kalian konfirmasi ke pendamping PKH kalian masing-masing. Nah, mohon dipahami ya, agar tidak terjadi salah paham atau kebingungan lagi. Pada KPM semua tetap bersabar dan berdoa. Semoga segala kemungkinan terburuk tidak terjadi lagi. Amin. Nah, lalu ada dua pertanyaan lagi nih teman-teman. Yang pertama, kenapa hingga saat ini PKH masih jong? Yang lain macam teman-teman atau tetangga bahkan daerah lain cair. Kemudian, kenapa BPNT kok masih belum cair padahal PKH sudah cair?
atau BPNT belum yang lain udah bahkan ada yang double. Nah, di sini semua jawabannya untuk semua tanda tanya para KPM yang belum cair hingga saat ini ya. Nah, jadi jawabannya adalah Ibu Risma mengatakan bahwa data yang diperbaiki hingga saat ini jumlahnya jutaan KPM se-Indonesia dan hingga saat ini masih dan tetap berjalan. Bahkan di saat libur mudik Lebaran pun perbaikan data akan tetap dilakukan. Jika nantinya data KPM semua sudah valid, maka pencairan akan tetap dilakukan. Sebab itu, Ibu Risma ingin agar bantuannya bisa bermanfaat buat KPM untuk menyambut Lebaran, hingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi intinya dibutuhkan kesabaran serta doa semua berjalan lancar, tanpa hambatan sebelum Lebaran tiba. Untuk program sembako, di bulan Mei, Mensos mengatakan akan diusahakan cair di minggu ke-1 atau minggu kedua bulan Mei akan datang. Tapi khusus untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan dicairkan akhir April hingga minggu ke-1 bulan Mei. Bagi yang sudah lama berbulan-bulan belum cair, baik itu PKH maupun BPNT, hendaknya segera ke pendamping setempat untuk dilihat data KPM-nya. Di data EPKH masih aktif atau tidak. Ini semata-mata agar KPM tidak bertanya dan bingung apakah masih cair atau tidak. Nah, jadi sekali lagi konfirmasi ke pendamping PKH atau BPNT kalian masing-masing ya di daerahnya. Nah, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.